Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fani Ramadhani Baraka dengan NIM 1514222125 dari kelas 3F, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Pada video ini saya akan membahas mengenai bahan pembelajaran cetak dan bentuk-bentuk bahan pembelajaran cetak. Yang pertama, pengertian bahan pembelajaran cetak. Bahan pembelajaran cetak adalah bahan pembelajaran yang memuat materi atau isi pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dituangkan dengan menggunakan teknologi cetak. Bahan pembelajaran cetak dapat berbagai macam bentuk seperti teks, modul, handout, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, poster, wallcard, peta, guntingan koran atau majalah, dan sebagainya. Yang kedua, kekurangan dan kelebihan dari bahan pembelajaran cetak. Yang pertama, yaitu kekurangannya. Yang pertama, kurang interaktif dan dinamis. Bahan pembelajaran cetak tidak dapat memberikan umpan balik langsung kepada siswa, sehingga siswa mungkin merasa bosan atau kurang termotivasi. Bahan pembelajaran cetak juga tidak dapat menyesuaikan diri dengan kecepatan dan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Yang kedua, membutuhkan keterampilan membaca yang baik. Bahan pembelajaran cetak mengandalkan kemampuan siswa untuk memahami teks yang ditulis, sehingga siswa yang memiliki keterampilan membaca yang rendah mungkin mengalami kesulitan. Bahan pembelajaran cetak juga memerlukan konsentrasi dan daya ingat yang tinggi dari siswa. Yang ketiga, terbatas dalam menyajikan informasi audio visual. Bahan pembelajaran cetak tidak dapat menampilkan informasi yang bersifat suara, gambar, video, atau animasi, sehingga siswa mungkin kehilangan informasi penting atau nuansa yang ada dalam materi pelajaran. Bahan pembelajaran cetak juga tidak dapat memanfaatkan media sosial, internet, atau aplikasi digital yang dapat memperkaya proses belajar. Keempat, sulit diperbarui. Bahan pembelajaran cetak membutuhkan biaya dan waktu yang cukup besar untuk dicetak ulang atau diperbaiki jika terdapat kesalahan atau perubahan dalam materi pelajaran. Bahan pembelajaran cetak juga tidak dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Kemudian ada kelebihan bahan pembelajaran cetak. Yang pertama, mudah dibawa dan dibaca. Bahan pembelajaran cetak memiliki bentuk fisik ringan dan portable. Siswa dapat membawanya kemana saja dan membacanya kapan saja. Bahan pembelajaran cetak juga tidak membutuhkan alat bantu seperti komputer, laptop, tablet, atau smartphone untuk dibaca. Yang kedua, murah dan tahan lama. Bahan pembelajaran cetak memiliki biaya produksi yang relatif rendah dibandingkan dengan bahan pembelajaran elektronik, sehingga dapat dijangkau oleh banyak siswa. Bahan pembelajaran cetak juga memiliki daya tahan yang cukup lama jika disimpan dengan baik. Selanjutnya, dapat menstimulasi minat baca siswa. Bahan pembelajaran cetak dapat memberikan sensasi visual dan taktil yang berbeda dari pembelajaran elektronik, sehingga dapat menarik perhatian dan rasa ingin tahu siswa. Bahan pembelajaran cetak juga dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan literasi dan kritis. Selanjutnya, dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa. Bahan pembelajaran cetak dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemauan mereka. Bahan pembelajaran cetak juga dapat membantu siswa mengatur waktu, tempat, dan sumber belajar mereka sendiri. Yang ketiga, bentuk-bentuk bahan pembelajaran cetak. Untuk bentuk serta macam dari bahan pembelajaran cetak ini bisa tergantung sesuai dengan tujuan, materi, serta sasaran pelajaran yang ingin dicapai itu sendiri. Seperti contohnya ada buku. Buku merupakan lembar kertas yang dijilid, berisi tulisan. Pandangan ini menunjukkan bahwa buku sebenarnya adalah sajian ilmu pengetahuan atau buah pikiran seseorang. Dalam hal ini, seorang pendidik harus mampu memilih buku teks mana yang sesuai dengan peserta didik, baik dari segi bahasa, tampilan, maupun muatan materi yang terdapat di dalam buku tersebut. Yang kedua ada handout.
Handout merupakan salah satu bahan ajar cetak yang masih digunakan sampai saat ini. Handout sendiri menurut Andi Prastowo merupakan bahan ajar yang sangat ringkas. Sumbernya berdasarkan pada literatur yang relevan dengan kompetensi dasar yang ingin disampaikan kepada peserta didik. Sedangkan dalam kamus Oxford, handout merupakan prepared statement given atau pernyataan yang sudah disampaikan oleh pembicara. Fokus utama handout terletak pada miniatur bahan yang disampaikan oleh pendidik. Biasanya ini merupakan bagian dari subtema dalam satu pertemuan. Oleh sebab itu, jumlah halamannya tidak terlalu banyak. Jika ada modul. Modul merupakan tulisan yang dicetak yang bertujuan untuk memberikan bimbingan terhadap peserta didik dan pendidik agar lebih mudah dalam memahami materi. Secara sederhana, modul membuat petunjuk awal dalam penggunaan modul, potensi yang ingin dicapai dari proses pembelajaran, daftar isi, materi, informasi pendukung, latihan-latihan, dan juga evaluasi. Selanjutnya ada lembar kegiatan siswa atau LKS. Lembar kegiatan siswa atau LKS merupakan lembar tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. LKS merupakan lanjutan dari materi yang disampaikan di dalam kelas. Umumnya, LKS lebih sederhana yang menuntut peserta didik untuk terlibat aktif. Pada masa sekarang ini, LKS lebih identik dengan student workshop, terdapat perubahan signifikan dalam materi yang disampaikan. Pada masa dahulu, LKS lebih cenderung dijadikan rujukan dalam bentuk kumpulan lembar kertas, sedangkan masa-masa ini, student workshop lebih sederhana. Yang selanjutnya ada leaflet, wallcard, dan juga gambar. Leaflet merupakan kumpulan tulisan singkat yang memuat sebuah tulisan sederhana. Leaflet umumnya berupa informasi pendukung dalam sebuah materi pembelajaran. Leaflet juga sering disamakan dengan brosur, tetapi leaflet lebih cenderung informatif dan lebih mengarah pada tulisan saja, sedangkan brosur dapat menampilkan gambar atau ilustrasi. Nah, kemudian ada wallcard, merupakan gambaran siklus dari sebuah proses pembelajaran. Secara sederhana, wallcard dapat dilihat dari proses siklus kehidupan manusia, proses terjadinya hujan, dan lain sebagainya. Wallcard sendiri harus dibuat menarik sehingga tulisan dalam wallcard harus sedikit. Setelah itu dibuat petunjuk atau gambar yang jelas. Yang terakhir ada gambar. Gambar merupakan ilustrasi sederhana yang diturunkan dari materi pembelajaran. Dalam beberapa kasus, gambar dianggap jauh lebih menarik untuk peserta didik, sebab terdapat ilustrasi yang menarik dan membuat gambaran tentang materi pembelajaran lebih jelas. Hal ini penting diperhatikan dalam pembelajaran. Namun, gambar ini hanya dijadikan pelengkap saja, seperti dalam pembelajaran bahasa Inggris, gambar bisa dijadikan sebagai alat cerita bagi peserta. Sekian materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.